motif pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah karena dikatakan bahwa badannya bau dan kotor. Ya takut sih, tapi kan saya berusaha baik sama konsumen biar mereka gak nyakitin saya. Untuk keluar sih sering, kerjanya apa itu bukan kepentingan kami. Ya, kini para wanita penjajah seks komersial banyak yang menjajakan tubuhnya lewat aplikasi chatting online. Foto-foto sensual dipasang, tarif dan tempat kencan dicantumkan. Setelah ada kesepakatan harga, kencan pun dimulai. Dengan menggunakan bantuan seseorang, kami sempat melakukan penelusuran hanya untuk membuktikan cara kerja wanita-wanita ini. Setelah memesan lewat sebuah aplikasi, kami pun bertemu dengan Mawar, wanita yang kami sewa. Udah lama nggak di sini? Lumayan lama. Asli mana sih? Asal Jakarta. Namanya siapa? Tapi lagi nyantai kan? Nanya mulu nih, ayo. Nah, emang mau buru-buru? Nyantai kan? Nggak buru-buru kan? Mau istirahat. Kami sempat membujuk Mawar untuk wawancara. Meskipun awalnya ada penolakan, Mawar akhirnya bersedia. Saya kerja kayak gini udah 6 bulan yang lalu. Uangnya buat kebutuhan sehari-hari. Ya kalau tarifnya 500. Kadang kalau ditawar 350 saya ambil juga. Dalam sehari paling bisa dapat 2 tamu. Selama ini sih nggak ada. Tapi kadang-kadang mukanya penampilannya serem, ada rasa takut. Alhamdulillah nggak pernah. Ya mudah-mudahan jangan sampai ketangkep. Ya takut sih, tapi kan saya berusaha baik sama konsumen biar mereka
yang gak nyakitin saya. Profesi sebagai pekerja seks memang sangat beresiko tinggi. Ancaman nyawa melayang dihabisi oleh teman kencan bukan tidak mungkin terjadi. Bekerja sebagai penjajah seks tentu memiliki resiko besar. Bukan hanya menjadi buruan polisi. Bertemu dengan banyak lelaki dengan berbagai karakter dalam sebuah kamar juga bisa menjadi ancaman bagi mereka. Hotel ini menjadi saksi bisu tewasnya seorang wanita pekerja seks komersial yang biasa beroperasi lewat salah satu aplikasi chatting online. Jasad korban yang diketahui bernama Lisna Dewi alias Ica ditemukan di salah satu kamar hotel ini dalam kondisi tanpa busana. Ya, dapat kami jelaskan ya, jadi kita menerima laporan dari masyarakat itu pada hari Sabtu kurang lebih sekitar jam 16.00 ya. Jadi kita temukan memang kita datangi TKP, kita temukan ada sesosok orang yang sudah meninggal dunia. Ya, diketahui identitasnya bernama LD. Kemudian diduga korban tersebut mengalami kekerasan sehingga menyebabkan meninggal dunia. Ica tewas terbunuh. Hal ini diperkuat dengan hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang menyatakan ada bekas cekikan di leher korban. Selain itu, barang berharga milik Ica juga lenyap. Pada saat olah TKP memang kita menemukan ada barang korban yang hilang, yaitu berupa handphone, jam, dan cincin. Itu spontan juga diambil oleh tersangka di TKP segera setelah dia melakukan pembunuhan. Rekaman CCTV yang terdapat di dalam hotel ini jadi petunjuk awal terungkapnya kasus pembunuhan Ica. Saat itu, terlihat seorang lelaki berjalan menuju salah satu kamar tempat Ica menunggu. Sekitar 1 jam lebih, lelaki tadi keluar dan berdiri di depan pintu kamar. Sepertinya ia kebingungan. Dan akhirnya pergi meninggalkan hotel. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya membekuk lelaki yang ada di dalam rekaman CCTV hotel. Namanya Haidar Akbar. Haidar Akbar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Lisna Dewi alias Ica, pekerja seks komersial yang dibokingnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti perhiasan dan telepon genggam milik korban yang dirampas. Kita
mengumpulkan bukti-bukti dan kita menyimpulkan ada seseorang yang terduga sebagai pelaku. Setelah kita memperoleh identitas, segera kita melakukan pengejaran. Dan pukul 1.00 kita berhasil mengamankan seorang pria dengan inisial HA yang diduga sebagai pelaku. Selain kita tangkap yang bersangkutan, pada diri yang bersangkutan atau tersangka tersebut juga didapatkan bukti lain, yaitu berupa barang-barang milik korban. Adapun motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah merasa tersinggung dan emosi karena dikatakan bahwa badannya bau dan kotor. Miris, ternyata motif pembunuhan ini sepele. Hanya gara-gara dibilang bau badan. Lisna Dewi alias Ica, pekerja seks yang biasa beroperasi di sebuah aplikasi chatting online, tewas di tangan teman kencannya. Sebuah tempat kos di Jalan Madrasah Raya Gang Haji Nawi 2 Dalam, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan ini adalah tempat tinggal mendiang Ica. Dan inilah kamar yang sehari-hari ditempati oleh Ica. Barang-barang Ica sudah tak ada. Sudah dibawa pulang ke kampung halamannya di Lebak, Banten. Di sini kami bertemu Edo, pemilik kos. Menurut Edo, Lisna Dewi alias Ica pertama masuk sekitar bulan April 2021 dan menyewa salah satu kamar dengan harga 1,1 juta rupiah per bulan. Dia itu masuk ada referensi dari penghuni yang sebelumnya, ada kamar sebelah itu referensi, katanya ada teman yang mau masuk. Kemudian saya kasih ada kamar kosong, yaitu seperti itu aja. Emang secara tidak mengenal lebih dekat, emang biasanya juga komunikasi juga paling ketika bayar kosan aja atau gitu palingan. Untuk gelagat aneh sih saya nggak mencurigai apa-apa gitu, nggak ada yang aneh gitu. Pakaian pun nggak normal, masih normal. Misalnya keluar dari kosan itu masih normal gitu, si sopan lah gitu. Sampai akhirnya Edo mendapat kabar kalau Ica tewas terbunuh. Pelaku pun dijerat dengan pasal berlapis. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga 365 ayat 3, yaitu pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ancaman maksimalnya 15 tahun penjara. Kasus tewasnya Lisnawati alias Ica mengingatkan kita pada kasus tewasnya Dedeh alias Tata Cabi pada April 2015 lalu. Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja seks komersial online ini juga tewas di tangan teman kencannya. Sama seperti Ica, Tata Cabi juga dihabisi lantaran ucapan bau badan yang ditujukan kepada pelanggannya saat berkencan. Tata Cabi ditemukan tak bernyawa tanpa mengenakan pakaian dengan mulut tersumpal kaos kaki di kamar kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelakunya adalah Priyo Santoso. Priyo melakukan perbuatan kriminalnya ini secara spontan karena dihina oleh Tata Cabi saat berkencan. Saya datang berlangsung seperti biasa, Mbak. Hanya sekitar 20 menit. Nah, di situ saya memang suruh bersih-bersih dulu, Mbak. Di pertemuan kedua, saya datang lagi, Mbak. Memang pada saat itu saya pulang kerja, badan saya memang bau waktu itu, Mbak, saya akuin. Dan saya berminyak banget. Ketika kejadiannya berlangsung,
Ya disitulah dia maki-maki saya, Mbak. Kasus tewasnya Lisna Dewi dan Tata Cabi serupa. Mereka tak bisa menjaga mulutnya. Ada dua kemungkinan ya mengapa terjadi pembunuhan ataupun penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Yang pertama memang sangat mungkin disebabkan oleh faktor psikis ya, karena dia dicela gitu, dikatakan bahwa badannya kotor ataupun bau sehingga dia tersinggung gitu ya. Dan ini memang bisa saja terjadi pada setiap orang yang memiliki sifat sensitif ketika kondisi fisik, kondisi sosial maupun kondisi ekonominya diusik oleh orang lain. Jadi kemungkinan pertama memang dia karena merasa tersinggung. Tetapi kalau dia hanya merasa tersinggung, tentunya dia kemudian tidak mencuri atau mengambil barang-barang korban gitu ya. Tetapi dengan dia mengambil barang korban, jangan-jangan itu hanya untuk alibi saja, untuk menutupi bahwa sebetulnya penganiayaan atau pembunuhan itu berencana. Suprapto juga menyikapi fenomena soal makin maraknya prostitusi online. Upaya-upaya mereka melakukan transaksi seksual maupun transaksi yang lain melalui online ini bisa diminimalkan. Jadi intinya adalah bahwa kontrol sosial itu penting karena apa yang terjadi ini sebetulnya merupakan salah satu bukti lemahnya kontrol dan kemudian muncullah kesempatan. Jadi yang berlaku di dalam teori sosiologi antara lain adalah social control dan juga opportunity control gitu. Dalam kehidupan ini, kita mesti bisa menjaga mulut dan menjaga sikap. Karena bukan tidak mungkin jalan hidup kita akan berakhir tragis ketika mulut dan sikap kita menyinggung perasaan orang lain.